wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Asy-Syifa, Bapak Ibu jamaah salat zuhur majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita siang hari ini bermuajahah untuk talabul ilmi, beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan sisa umur kita menjadi bekal kepulangan kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya. Hampir-hampir beliau binasa karena mikirin umat. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir-hampir Nabi Muhammad binasa. Bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Karena mikirin umat yang tidak beriman. Dan Nabi senang ketika melihat umatnya beribadah, beriman. Di hari terakhir beliau tersenyum dalam sakit kerasnya karena melihat barisan sholat subuh berjamaah. Kita yang sholat duhur hari ini berjamaah, mudah-mudahan juga membuat hati Rasulullah senang. Wa'adamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Secara rohaniyah Rasulullah mengikuti kita. Wa huwa 'inda rafiqil a'la. Beliau di sisi Allah yang maha tinggi. Kalau melihat umat ini beribadah, taat, maka Nabi pun memuji Allah. Ketika melihat umat ini dalam keadaan maksiat, perilaku mungkar, maka Nabi pun mohon ampun untuk mereka. Innama tu'radu a'malakum 'alayya. Sesungguhnya amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Dalam kitab Bulughul Maram, Nabi menyampaikan dalam salah satu hadis bahwa sampai seseorang mengeluarkan kotoran dari masjid atau membuang kotoran dari masjid, maka itu pun disampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku pun baik buat kalian. Beliau hidup membimbing umat, menuntun umat. Wafatnya beliau inda rafiqil a'la, di sisi Allah yang maha tinggi, selalu memohon ampunan buat umat dan memuji Allah ketika umat ini berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu perkara yang akan saya sampaikan di siang hari ini berkaitan dengan ikrar Allah kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sesungguhnya Nabi Musa pun juga bermi'raj. Bedanya kalau Nabi Muhammad diundang, diperjalankan. Kalau Nabi Musa berjalan. Hal ini ada dalam surah Thaha. Wa hal ataka hadisu Musa. Apakah sudah sampai kabar kepadamu tentang cerita Musa? Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa mendatangi tempat api di Bukit Tua. Jadi kisahnya Nabi Musa itu lari di Madian. Nah, di Madian
sama Nabi Syuaib dinikahkan sama putrinya. Nah, beliau kangen pengen ke Mesir. Nah, sepulangnya menuju perjalanan dari Madian ke Mesir ini, istrinya melahirkan. Di tengah perjalanan di dekat bukit tua, beliau gelap, pengen nyari api pada kedinginan, musim dingin, pengen nyari api. Di atas bukit ada api. Maka beliau pun izin sama keluarganya, biarlah aku naik ke atas itu, di tempat di mana ada api. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa mendatangi api tadi, maka dipanggil, hai Musa, inni ana rabbuka fahla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu, lepaskan sendalmu. Ini yang menjadi dasar orang masuk masjid lepas sendal. Fahla'na 'alaika, lepaskan sendalmu. Dulu zaman awal-awal Islam, orang sholat pakai sendal. Dalam riwayat Imam Bukhari itu, Nabi sholat pakai sendal bersama sahabat. Di tengah sholat, Jibril datang, lalu memerintahkan Nabi melepas sendalnya. Nabi lepas sendalnya, maka makmum yang lain ikut lepas sendal. Setelah selesai sholat, Nabi nanya, kenapa kalian ikut melepas sendal? Ya Rasul, aku melihatmu melepas sendal. Loh, tadi Jibril ngasih tahu aku, sendalku ada najisnya, ada kotoran keledai, sehingga aku lepas. Kalau kalian nggak najis, sendalnya tetap pakai aja gitu. Di awal-awal. Tapi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan, di mana sekarang tempat sholat itu benar-benar bersih steril dari kotoran, sampai debu pasir pun nggak ada, maka kita pun melepas sendal. Dan itu pun nggak salah, karena hadis ayatnya ini, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu berada di bukit yang suci. Kalau bukit itu suci, sebagaimana masjid ini juga suci, fahla'na 'alaika, lepaskan sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa anakhtarantuka fastami' lima yuha, dan aku memilihmu hai Musa, dengerin fastami' lima yuha, apa yang diwahyukan. Yuha sesuatu yang diwahyukan, isyarah syariah, isyarat yang sangat cepat. Kepada kita disebut ilham, kepada Nabi disebut wahyu, apa yang diwahyukan. Apa wahyu itu bunyinya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Di sini Nabi Musa diangkat jadi nabi. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sumbernya dari mana? Dari api tadi itu suaranya. Jadi api itu tidak di kayu, tidak di pohon, tapi gantung. Bainas sama wal ar, antara langit dan bumi. Ada api yang gantung. Di sebelah kanan suara itu. Sebelah kanan itu menunjukkan tanda kemuliaan. Coba kalau kita disendiri, dalam kesendirian, lalu mendekati api, tiba-tiba apinya ngomong, kira-kira gimana? Kita akan kaget. Musa pun juga kaget gitu. Innani anallah, akulah Allah. Fa'budni. Kalau Nabi Muhammad yang dilihat bukan api. Hal ra'aita rabbak, hai Muhammad, apa kamu melihat Tuhanmu ketika Mi'raj? Kata Nabi, ra'aitu nuron, aku melihat cahaya. Yang dilihat nur, cahaya. Apa kamu melihat Tuhanmu? Ra'aitu rabbi bifuadi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, dengan fuadku, dengan kolbuku. Jadi Nabi Muhammad digambarkan dalam surah At-Tur itu, dalam surah At-Tur dan surah An-Najm disebutkan itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la inda sidratil muntaha. Jadi itu riwayatnya, maka dabal fuadu mar'a. Fuad Nabi Muhammad, hati Muhammad nggak pernah berdusta. Ini benar yang dilihatnya benar.
Ma kadabal fuadu ma ra'a fatumarunau ala ma yara. Apakah kamu akan ragu? Ini untuk perbandingan saja. Kalau Nabi Musa dipanggilnya ke Bukit Tua. Lalu Nabi Muhammad inda sidratul muntaha, sampai sidratil muntaha. Ini juga menunjukkan makanah kedudukan. Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan sampai sidratul muntaha. Tapi Nabi Musa ya sampai Bukit Tua. Di situ untuk membedakan betapa derajat Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Maka ketika bolak-baliknya Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha ke langit ke-6, itu kalau ini bukan sekedar pengurangan syariat atas kasih sayang Nabi Muhammad atas usulan Nabi Musa, tapi di situ dari segi tasawuf Nabi Muhammad yang datang kepada Rabbnya membawa cahaya Rabbnya. Lalu Nabi Musa pengen mendapatkan cahaya itu. Mohon maaf, kalau kita diterik matahari berpanas-panas, itu cahaya matahari membekas ya sama kita. Ada bekasnya, orang bilang bau matahari. Lah bagaimana kalau orang ketemu sama Tuhan? Oh, cahaya itu begitu sangat berpengaruh, berkesan pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa pengen dapat cahaya itu. Seperti seorang sahabat yang ketemu Nabi saja itu, wanginya sampai 3 hari masih wangi. Orang-orang pengen nyalamin dia. Itu bekas ketemu Nabi. Bagaimana Nabi ketemu dengan Rabbnya, mendapatkan nurnya, cahayanya. Ra'aitu nuran inda sidratil muntaha. Nah, saya kembali ke ayat ini. Innani anallah, sungguhnya aku ini Allah. Allah berfirman sama Musa, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Ini tauhid di bawah semua para nabi. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita ikrarkan juga. Maka setiap tasyahud suruh asyhadu an la ilaha illallah. Ini tauhid ini. Ini tauhid. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la naik, illallah turun. Nafi li isbat. Tapi kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, begini agak turun dikit. Tapi kalau Imam Malik asyhadu an la ilaha illallah, goyang kanan kiri. Kiblat kita wajah ke tempat sujud, tapi ketika menyebut syahadat ke tangan ini nunjukkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali setiap menyebut Allah gerak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kiblat. Kiblat wajah ketika syahadat. Jadi kiblatnya itu memang ke tempat sujud asalnya. Tapi kalau sudah tahiyat ke jari ini. Nah, pas sujud ke hidung kita. Itu kiblatnya wajah. Nah, kiblatnya badan ke Ka'bah. Kiblatnya hati ke Allah. Maka Imam Nawawi, Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam tafsir Marahul Labid Likasfil Quranil Majid, kalimat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Fa'budni ini ibadah zahir. Wa aqimis sholat lidzikri ini ibadah batin. Karena zikir, ingat ini adalah perbuatan hati. Walaupun secara umum nanti dzikir ada 3. Dzikir lisan menyebut, dzikir perbuatan al-muti, dzikir jawarih anggota badan, dzikir hati adalah mengingat. Nah, aqimis sholata lidzikri, fa'budni ini yang zahir, lidzikri ini yang batin. Nah, sholat itu ada 2. Sholat zahir, sholat batin. Sholat zahir ya tadi kita mengangkat tangan, ruku, sujud, itu zahir. Batin kita ngikutin itu bagaimana Allah menjawab kalam-kalam kita. Bukan pas tahiyat saja, semenjak kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abadi, hambaku memujiku. Jadi batin kita lagi dialog dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abadi, mulut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hati kita pun menerjemahkan, memaknakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Asna liya abdi, langsung dijawab sama Allah, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin majadani abdi, yang menguasai pembalasan, hambaku mengagungkan aku. Dalam hadis qudsi itu Allah selalu membalas, menjawab itu. Nah, itu dialog batin, kontak kolbu, itu ibadah hati. Kalau yang cuman raga itu baru dohiriyah dalam kata Imam Nawawi. Tapi ada juga di sana aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Betapa banyak sudah sholat tapi nggak ingat Allah, nah, belum sampai. Tapi itu sudah bagus. Boleh nggak kalau kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana? Halo? Boleh nggak? Oh boleh, coba bilang nggak boleh. Itu lebih baik daripada kemana-mana nggak sholat. Tapi itu tahap awal, nggak cukup sampai di situ. Harus meningkat. Nanti sholat dohirnya, sholat batinnya, kata Imam Nawawi, aqimis sholata lidzikri. Para ulama lain menjelaskan, maksudnya bukan dirikan sholat untuk mengingatku, tapi kalau ingat sholatlah. Kalau tadi yang pertama itu kan, kalau kamu sholat, sholatlah supaya kamu ingat aku, makanlah supaya kamu kenyang. Itu ingatnya dalam bahasa dohirnya begitulah gitu. Sholatlah supaya kamu ingat Allah. Tapi di kali yang lain ulama enggak begitu. Tapi kalau kamu ingat, sholatlah. Itu sesuai dengan hadis Nabi, idza raqada ahadukum au ghafala. Kalau kalian lupa atau lalai, manama, siapa yang tidur atau lupa, au nasya falyusal idza dzakaraha. Salatlah, fasalli, maka salatlah idza dzakara, kalau ingat. Artinya apa? Sholat nggak boleh ditinggal. Kalau kita ini lupa karena saking sibuknya kerjaan, tertidur karena saking capeknya, sholatlah ketika ingat. Jangan sampai ditinggal. Capek, lelah, habis ngerekap hasil pemilu ini misalnya, sampai jam 2 malam belum selesai. Subuh kelewatan, bangun jam 9. Tunaikan sholat subuh ketika kamu bangun. Jangan sampai tidak ditunaikan. Lidzikri, aqimis sholata, dirikan sholat karena kamu mengingat aku. Sudah ingat, sudah bangun, sudah tidak lalai, ingatlah. Jadi sholatlah. Jadi yang kedua ini selain sholatlah ketika ingat, ya dirikan sholat supaya kamu ingat. Ada dua di situ. Aqimis sholata lidzikri. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu sungguh perkara yang sangat besar. Karena perkara yang sangat besar jangan tinggali. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Kenapa? Dengan mengagungkan Allah, mendirikan salat ini, sesungguhnya itu menjadi sarana pertama kali bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah yang akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama dihisab adalah amalan salat. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang hisabnya mudah, yang amalan salatnya baik, karena fa in saluhat amaruh. Kalau salatnya itu dihisab baik, yang lain ikut baik. Tapi kalau buruk, yang lain ikut buruk. Marilah kita akhiri dengan doa dan munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang telah berbuat baik pada kami. Rabbana lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karuniakan pada kami anak cucu keturunan yang terbaik. Engkau Maha mendengar, Maha mengijabah doa-doa kami.
Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau pimpinkan kepada kami orang yang tidak takut kepadamu, yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, karuniakan kepada kaum muslimin ulama-ulama yang bersatu, pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mencintai, dicintai oleh rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.